Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, kapan sebenarnya Melayu Riau resmi menjadi bahasa Indonesia? Para mahasiswa yang dirahmati Allah, sejak tahun 1901 telah disusun ejaan Van of Huysen, yaitu peneliti dan ahli linguistik Belanda. Kemudian tahun 1908 berdiri salah satu organisasi kepemudaan yang disebut dengan Budi Utomo, yang diprakarsai oleh Dr. Wahidi Sudirosodo, Dr. Sutomo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Kemudian tahun 1920 kolonial Belanda mendirikan Taman Bacaan Rakyat dengan niat agar kaum pribumi interniran dan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia memiliki pengetahuan. Balai Pustaka menerbitkan berbagai karya-karya sastra seperti cerita, roman, dongeng, hikayat, novel, fabel, mite, dan sebagainya. Kemudian tahun 1928 menurut Profesor Tiu, saat itulah menjadi tonggak berdirinya tekad pemuda Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, dan bertanah air satu tanah air Indonesia. Kemudian tahun 1933 para pujangga dan sastrawan mendirikan satu angkatan yang disebut dengan Angkatan Pujangga Baru. Di dalamnya ada Sultan Takdir Ali Sabana dan beberapa sastrawan lainnya. Tahun 1938 dimulailah Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Berbagai kalangan intelektual muda Indonesia saat itu berkumpul dan mereka sepakat untuk berjuang menegakkan kembali bagaimana bahasa Melayu ini yang telah didengung-dengungkan menjadi bahasa Indonesia. Setelah tanggal 18 Agustus 1945, maka pemerintah melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 36 tentang bendera dan bahasa ditetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa kesatuan. Tahun 1947 tidak diberlakukan lagi ejaan Van of Huysen karena saat itu Mr. Suwandi menjadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran, maka dibuatlah dan diperbaharui ejaan Van of Huysen menjadi ejaan Suwandi. Selanjutnya tahun 1972 pemerintah tidak lagi memberlakukan ejaan Suwandi, tetapi menetapkan dan mensahkan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya terjadi perkembangan setiap 5 tahun. Para mahasiswa yang budiman, dikumpullah ahli-ahli matematika, ahli biologi, ahli zoologi, ahli pertanian, ahli perbintangan, astronomi, geografi, fisika, kimia, linguistik, sejarah, untuk masing-masing para ilmuwan ini mengumpulkan kosakata sebagai standar pembakuan bahasa Indonesia. Setiap 5 tahun diadakan Kongres Bahasa. Selanjutnya tahun 2015 melalui Permendiknas nomor 50 tahun 2015 pemerintah menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, untuk penyeragaman, untuk pembinaan, untuk pengembangan bahasa Indonesia telah ada lembaga khusus yang menangani, yaitu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional yang bertempat di Jakarta, sehingga bahasa Indonesia pasti akan berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun memang kita ketahui bahasa Indonesia
sekitar 40 hingga 50% berasal dari kosakata, bahasa Arab, dan bahasa Melayu. Namun banyak juga unsur-unsur serapan dari bahasa lain. Nah, apakah itu unsur bahasa Perancis atau bahasa Latin atau bahasa Jerman, apalagi unsur-unsur serapan dari bahasa daerah. Para mahasiswa yang budiman, itulah sejarah resminya bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa negara, bahasa persatuan, dan bahasa kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi lambang kebanggaan, menjadi lambang prestise, menjadi lambang kontrol kebudayaan antar suku, golongan, serta berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Atas perhatian, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.